Lalu motif kata-kata ini tolong dijelaskan karena yang pelakunya adalah dia. WA kepada Mbak Elmi itu yang berbunyi akan saya bawa ke Dinsos, kemudian akan saya viralkan, itu motifnya apa coba? Terlalu Pak, pelaku apa nih? Bapak main tuduh aja nih. Pelaku apa Pak? Bapak kan jubir. Bukan yang pelaku itu mengirim WA. Mas, Bapak kan jubir nih. Pelaku. Ini loh. Sabar. Tunggu sebentar. Bapak jangan langsung pelaku nih. Yang melakukan pengiriman WA sebutnya apa? Dugaan Pak. Apa? Mas Mustafa, ya Anda ingin menyampaikan bahwa pengirim pesan itu adalah Teno. Oke, pengirim pesan. Oke. Ya gunakan bahasa pengirim pesan aja. Oke, pengirim pesan itu yang berbunyi seperti itu, motifnya apa aja Pak? Kalau bukan, mohon maaf, dalam LP itu disebut pemerasan, laporan pemerasan. Oh, pemerasan apanya Pak? Itu nggak ada pemerasan, itu kan mutasi Pak. Mutasi apa yang diperas? Bukan, saya tanya dulu. Motif bunyi kiriman WA tadi, kalau hari ini tidak. Iya paham, saya paham. Itu jelas mutasi. Nanti satu Pak, biar jelas satu Pak. Bukan uang. Coba Novi aja dulu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Sabtu 16 November 2024. Dalam cuplikan video tadi, ini adalah momen yang sangat menegangkan dalam pertemuan mediasi antara Pratiwi Novianti bersama kuasa hukumnya dan Agus Salim yang diwakilkan oleh orang-orang utusan Farhad Abbas guna menyelesaikan perseteruan antara polemik uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah itu. Di sini sesungguhnya kita dibuktikan bahwa orang-orang yang diutus oleh Farhad Abbas ini adalah pribadi-pribadi yang tidak mengerti betul tentang persoalan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Kenapa saya harus katakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak paham tentang permasalahan pokok ini sebenarnya? Karena mereka ini baru saja nongol. Mereka ini adalah wajah-wajah baru yang selama ini sejak kasus ini muncul, kita tidak mengenal mereka. Apakah ada yang melihat bahwa selama ini seorang Mustafa Wardaya ikut mendampingi si Farhad Abbas? Tampaknya tidak ada. Sehingga ketika dalam perseteruan ini dan tiba-tiba si Farhad Abbas menelpon ke kuasa hukumnya dan menyuruh mereka ini untuk pulang, mau membuktikan kepada kita bahwa lagi dan lagi Farhad Abbas tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat. Atau dengan kata lain, kita bisa menilai bahwa seorang Farhad Abbas adalah sosok pengecut, adalah sosok penakut, adalah sosok yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin pertemuan mediasi yang kita anggap sebagai pertemuan penting untuk mencari benang merah, untuk menyelesaikan persoalan, tetapi seorang Farhad Abbas malah memilih mengutus kawan-kawannya, mengutus rekan-rekannya yang pada akhirnya blunder pada saat diskusi itu terjadi. Mari kita simak bersama-sama komentar dari Pratiwi Novianti yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan juga Agus Salim lewat orang-orang utusan dari si Farhad Abbas berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Sebentar saya cut sebentar. Maaf sebentar. Ini saya sama Bang Farhad juga. Jadi kami diundang di sini sebenarnya mau berdebat atau mau berdamai. Ini siapa? Ya, siapa yang ditelepon? Penjelasan Bu, makanya ada Bang Farhad. Sebentar saya mau bicara sama Bang Farhad. Bisa? Saya bicara sama Bang Farhad. Sebentar. Kok malah
Silakan. Saya tahu. Undangan dapat undangan kan untuk mencari solusi terbaik. Ya. Aman. Nah, begini Pak, ini kan memang persoalan yang semakin pelik karena makin banyak orang yang bicara gitu. Ya, Kira-kira. betul. Karena kita harus bangun komunikasi dari awal, kita kembali mencari benang kusut Kalau hanya yang sudah berdebat, turun. kami meninggalkan forum ini karena kan katanya mau damai. Maaf ya. Ini Bang Farhat, ini Abraham Silaban Bang. Coba saya bicara sama Mustafa dong, Mustafa. Bang, sebentar. Bang, sebetulnya gini Bang. Kita tuh berharap. Ini siapa ini? Ini dengan Abraham Silaban Bang, Abraham Silaban. Oh. Saya moderatornya Bang. Abang tahu kan saya duduk di sini. Bang Abraham. Tadi saya bicara dikit ya. Itu ada surat saya. Surat saya itu menunda pembicaraan sampai selesai penyidikan maupun kesehatan. Tapi apabila memang ada itikat baik, mereka ini punya kewenangan mewakili kami, sama nilainya kami. Nah, tapi kalau hanya berdebat tidak penting ya nggak usah, pulang aja, tunggu Agus datang, ngapain? Padahal kan dengan datang ke rumah Agus itu selesai persoalannya kan gitu. Tolong Bang Abraham baca surat saya itu poin 5. Poin 5 itu jelas mengatakan bahwa kalau memang ada itikat baik ya, dan catatan ini teman saya mungkin tidak menguasai, itu bukan diserah karena ketakutan masuk TV, dipublish, diposting itu, makanya mereka ngomong ya ambil aja uangnya gitu. Ya itulah pemerasannya, ya ditakut-takutin, akan dipiralkan, akan dilaporkan ke Dinsos. Sudahlah, nggak usah berdebat di situ. Sekarang kalau Novi punya niat baik, mau apa? Kalau misalnya hanya ngomong begini ya kita pulang. Tapi kalau mau ngomong ke situ ya kan masih bisa kita ketemu besok, bisa ketemu ntar malam langsung ke rumahnya, kan bisa. Ini Bang, ini Bang, kita kan sudah sama-sama tahu ada undangan untuk acara ini. Abang juga kan sudah mengirim utusan ke sini. Kita tahu juga memang ada terjadwal agenda pemeriksaan dari Agus di sini. Dan sesungguhnya terus terang nih, saya juga mau duduk di sini karena saya tahu ada dua belah pihak yang akan hadir di sini gitu, termasuk di sini karena saya tahu ada dua belah pihak yang akan hadir di sini gitu, termasuk Bang Eva yang saya dengar mau datang sini. Nah, sekarang ini Bang. Kita setuju. Sekarang itu sama nilainya Mustafa. Maksudnya ada di surat saya, tolong Bang Abraham baca. Kan saya memang sebenarnya kita mau mundur, tunggu waktu, atur waktu lagi. Tapi apabila ada itikat baik, ada wangi-wangi kebaikan dan perdamaian, nah silakan, itu mereka ada punya kewenangan gitu. Jadi jangan lagi mengadili, jangan lagi mau berdebat. Nanti kalau berdebat ya harus saya berdebatnya karena saya menguasai persoalan. Gitu. Justru di situ Abang kita tunggu di sini. Lihat, oh ini mau damai, ya udah. Justru di situ Bang, apa Pak? Punya kewenangan di surat. Justru di situ Bang, komunikasinya kan kunci. Jadi kita tunggu Abang di sini. Saya tahu tadi Abang dalam perjalanan ke sini. Saya dengar juga Mas Agus juga dalam perjalanan ke sini. Benar nggak itu, Bang Farhat? Supaya kita juga menghargai itikat baik dari masing-masing pihak di sini, Bang. Kalau saya sebenarnya tidak usah ada saya juga. Saya ingin menunjukkan bahwa saya jangan hanya gara-gara Farhat bisa damai. Tidak ada saya pun bisa damai. Dan saya memberi kewenangan untuk damai, ya kan? Cuman kan kita kan tadi karena bingung saya laporan Zanbela, ada Yolo mau datang menghajar Zanbela di situ, jadi kisruh semua yang kita dengarkan informasi ini gitu. Nah, oleh karena itu, apabila memang Novi mau damai, saya nggak usah ya damai kayak gimana, damai atau dia mau nungguin di sana atau mau ngapain, tinggal bicarakan aja bisa kok. Tapi kalau panjang hanya ngomong-ngomong begitu ya buat apa gitu. Iya, namanya bicara ini kan buru-buru, kata kita operasi tetap jalan terus. Gitu Bang Abraham. Ya, ini kan tayang di nama podcastnya kan curhat nih Bang, curahan hati nih, artinya bicara dari hati ke hati nih Bang. Saya nggak tahu tuh, hati itu nggak bisa diwakili masalahnya Bang. Makanya gini, saya berharap sih terus terang nih, Agus Salim ada di sini Bang. Saya berharap betul nih Agus Salim juga duduk di sini. Jadi kita bisa dengar dia. Gitu Pak. Ini Agus Salim akan di sini nggak kira-kira Bang? Kalau Novi ingin yayasannya jalan enak, positif, kita nggak saling hujat, hentikan semua hujatan orang, mereka bisa menghentikan. Itu dua orang tuh kuncinya, Novi dengan Denny Sumargo. Tapi kalau masih ngomong begini-begini, jadi kesannya kita melawan orang yang tidak berdosa. Padahal Agus ini udah hancur gara-gara mereka.
Gini deh, Agus sendiri, abang udah kasih tahu kan, dan mereka juga tahu ada acara ini. Agus sendiri akan datang, ada rencana datang atau seperti apa, Bang? Kalau dipermalukan, tapi kalau misalnya emang Enggak bakal ada yang mempermalukan, Bang, di sini. Saya ada di sini, nggak akan ada orang yang mempermalukan kalau yakin, di sini. memang yakin dia mau damai, Agus bisa berobat dan bisa berpegangan tangan kembali. Paling minta pending berapa ini hanya gara-gara bola aja, agak rame jalanan, saya bisa utamakan atau sama-sama kita datang ke rumahnya Agus malam ini pun selesai. Selesai. Iya. Mau maju Mas, Iya, jadi pembicara sini. Selesai. Sini aja, sana. Kita tuh gak jahat sama Nopi. Jenderal sini, gitu, udah teriak-teriak di situ. Pusing, nggak Malu-maluin aja, tapi dia malu. tahu kita Nopi. Di TikToknya pun masih ngejek Zanzabela walaupun tidak menyebut namanya. Masih orang nggak sekolah. Oke. Nopi berubahlah. Kamu itu adalah Oke, gini deh. kemanusiaan. Gini. Bukan memaki-maki manusia. Oke. Nanti saya akan kasih nih ya tanggapan dari pihak Tenovi ya. Tapi gini, abang datang ke sini nggak sama Mas Agus? Saya tungguin nih. Kalau nggak, kita selesaikan ini semua. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya berdebat nggak ada ujungnya seperti ini, dan kita juga nggak bisa melihat nih fisiknya Mas Agus hadir di sini gitu kira-kira. Dia ini mendatangi mereka mau apa? Mau berdebat atau mau mencari pembenar? Pasti akan ada titik terang di sini. Paling nggak kan dari sini kan kita bisa melihat, Bang. Ini kan Tenovi terakhir kapan ketemu Mas Agus? Terakhir di Fisik. JSC. Kapan itu? Tanggal berapa? Pas tanggal berapa ya? Tanggal 11 mungkin paling nggak. Tanggal 11. Tapi Bang Oke. Aku antar dia di JSC. Rapli dengan Lina itu dia tahu menyelesaikan kok. Mereka Iya. saya mengatakan kalau kalian dipermalukan, kalian dibully orang gara-gara mereka saling begini, mending tinggalkan. Tapi Ya. kalau memang mau damai, jangan persulit, Oke. gitu. Kalau udah pasti, Oke. Bang. aja udah damai, paksakan Agus yuk kita datang Ya, nih. di forum gedung Ruang 45 ini, di Menteng ini, Bang Farad, sebentar. Di forum ini, ya dimatiin. Oke. Nah, saya mau bilang di forum ini nggak ada yang di. Lagi dan lagi, Farhad Abbas menyalahkan seorang Denny Sumargo alias Densu dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Dasar manusia yang tidak tahu diri. Entah dia sadar ataupun tidak sadar, ucapannya itu sesungguhnya sangat menyakitkan kepada seorang Denny Sumargo, kepada seorang Pratiwi Novianti yang sudah berjuang keras, berempati untuk meringankan beban dari si Agus Salim ini. Bagaimana mungkin seorang Farhad Abbas bisa mengatakan bahwa seorang Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti ini adalah sosok dua manusia yang telah memprovokasi kasus ini semakin besar, yang telah memprovokasi kasus ini melebar kemana-mana dan lain sebagainya. Di mana kira-kira hati nurani dari seorang Farhad Abbas ini? Apakah dia masih punya rasa malu? Bukankah kami netizen menilai bahwa sesungguhnya persoalan ini semakin ruwet, semakin ribet karena hadirnya seorang Farhad Abbas yang mendampingi Agus Salim dan keluarganya ini? Itu pandangan kami sebagai netizen. Anda boleh mengatakan bahwa kami ini adalah buzzer. Kami ini adalah orang bayaran dari Pratiwi Novianti. Kami ini adalah orang bayaran dari Denny Sumargo. Tetapi nyatanya kami bersuara karena selama ini kami mengikuti kasus ini. Sejak dari awal, bagaimana perjuangan dari seorang Pratiwi Novianti. Sejak dari awal, bagaimana klien Anda bersama keluarganya mengemis, meminta tolong kepada Pratiwi Novianti untuk berempati, untuk mencari donasi. Lagi dan lagi, Anda memang tidak tahu diri. Seorang Farhad Abbas yang katanya pembela kaum lemah, seorang Farhad Abbas yang katanya
seorang advokat profesional. Mana buktinya? Kalau Anda benar-benar berani, kalau Anda benar-benar bertanggung jawab, kalau Anda benar-benar lawyer yang berkualitas, Anda seharusnya datang untuk duduk bersama-sama, berkomunikasi bersama-sama, mencari titik persoalannya, mencari benang merahnya, selesaikan kasus ini. Agus Salim saat ini sangat membutuhkan uang itu untuk biaya pengobatan. Tidak heran bila pada akhirnya orang-orang utusan Anda yang hadir dalam mediasi tersebut adalah manusia-manusia yang tidak paham tentang pokok persoalan ini. Sehingga bicaranya mereka ngalur ngidul. Tolonglah Farhad Abbas, tahu diri dan tahu malu. Urusan Anda secara pribadi saja belum beres. Tiap hari di depan rumah Anda, ibu-ibu UMKM itu selalu datang untuk melakukan aksi. Malu sesungguhnya. Para praktisi hukum dan lembaga peradi yang sudah memberikan izin kepada Anda untuk menjadi seorang advokat, pastinya malu ketika melihat seorang lawyer, ketika melihat seorang praktisi hukum, ketika melihat seorang advokat punya kualitas yang seperti ini. Anda benar-benar hanya mau lari dari tanggung jawab. Anda benar-benar hanya mau lempar batu sembunyi tangan. Tolong dong, seorang Denny Sumargo yang sesungguhnya adalah orang yang berperan penting dalam penggalangan donasi untuk biaya pengobatan si Agus Salim ini, dia sudah mengingatkan berulang kali, pokok persoalan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini hanya tentang uang donasi. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan? Malu sesungguhnya. Bukan untuk pemindahan uang, saya tegaskan, saya ada buktinya semua. Hanya untuk meminta mutasi yang diduga disalahgunakan. Melihat maksudnya melihat mutasi. Iya, melihat mutasi. Biar dijawab. Oke. Jadi bukan memindah ya, melihat mutasi aja ya. Melihat mutasi. Sip, jawab. Terima kasih. Maaf saya agak kredit sebentar. Jadi begini, pada saat Mbak Novi meminta mutasi dan memang dianggap dari saudara Elmi dan saudara Agus mutasi. Dan pada saat hari itu mereka dari rumah sakit langsung ya menuju bank BCA pondok apa itu ya? Apa itu? Biar dulu. Ya itu ya, maksudnya cek mutasi kan ya. Nah, jadi saudara Elmi dan saudara Agus datang ke bank tersebut. Di sana tiba-tiba saudara Agus ini kaget. Mereka pikir hanya cek mutasi, tapi ternyata langsung dipindahkan dana dari rekening Agus ke rekening yayasan. Nah, disitulah Agus sempat bertanya, katanya, kok begini ya? Padahal kan ini tidak boleh, kata si Agus. Ada pertanyaan seperti itu. Saudara Agus bilang ke kami seperti itu. Dia pun sebenarnya menolak hari itu. Kenapa kok katanya cuma cek mutasi, tiba-tiba dia langsung pindah rekening. Dan pada saat nyampe ke sana itu tuh dia sudah dapat nomor antrian, sudah dipesankan duluan ya. Nah, disitulah dia agak kaget dan di situ juga dia tidak memakai tanda tangan, katanya cap jempol. Tanda tangan juga Bu. Nah, itulah makanya dari situlah kami sebagai kuasa hukum melihat ini ada tindak pidana yang tidak baik begitu loh. Kok pemindahan dari dana pribadi ya, dugaan dana pribadi masuk ke yayasan dan disertai dengan ancaman. Kalau menurut Mbak Novi ancaman kan saya cuma ngomong dinsos. Mungkin kalau menurut buat kita orang awam mungkin dinsos mah biasa. Cuma buat Agus seperti ancaman ya. Apalagi pada saat itu memang dia sedang butuh dan sedang memang keadaannya tidak baik.
dan di situ mengatakan kalau kamu tidak cek mutasi segera kamu akan saya laporkan ke Dinsos atau saya viralkan. Menurut saya viralkan itu di situ bukan viralkan dalam hal positif ya, tapi dalam hal negatif. Kok ikut bicara dulu? Sebentar Pak ya. Sini aja Bapak. Nanti sebentar ya Pak. Bapak sini aja Pak. Sebelumnya Bapak ya, Bapak ya. Tolong menghargai Pak yang Para sedang hadirin, berbicara di depan ya Pak ya. Kami dapat undangan bukan mau ribut. Oke, Bukan sini aja, mau Pak. Sini juga. berdebat, hanya untuk mendamaikan sesuai dengan surat undangan. Kalau bicara sini Pak. Tapi kalau Jangan malu-malu. kalau berdebat- Sini Pak. Sudah. Jangan malu-malu. Kalau untuk berdebat, Kasih mic dia. maka kami ini akan keluar dari sini. Kami akan keluar. Kita akan mencari titik terang Pak ya. Punten pisan. Bukan mau ribut ya Pak ya. Tunggu sebentar. Bapak dari mana Bapak? Bapak dari mana coba diinterogasi sini? Sini Pak. Kalau misalnya nggak punya kepentingan, saya minta ya. Sini. Saya minta di tempat ini nggak punya kepentingan keluar. Ya. Kalau misalnya dianggap mengganggu forum ini ya. Tolong kasih kesempatan bicara dulu, kita selesaikan dulu ya biar Maaf ya Bapak, punten pisan. Saya di sini kan ibu-ibu gitu, jangan diserang. Bentar. Saya bukan orang hebat Bapak. Oke, kita pertegas dulu aturan mainnya di tempat ini ya. Nanti ya. Harap tenang, boleh tepuk tangan dulu dah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, tepuk tangan boleh nggak? Ada. Ini Mbak. Sekali lagi ada suara luar kita buka. Ya. Ini luar biasa ini karena Sekali lagi sebentar. Oke. Saya harus kasih tahu aturan main dulu di sini. Iya, silakan. Karena jangan sampai ada orang menyela percakapan yang dianggap sopan, kemudian ini mencederai orang, hak orang yang lagi bicara di sini, gitu ya Pak ya. Jadi ada aturan main di tempat ini. Oke. Jadi mohon menghargai. Nanti saya akan kasih kesempatan. Mungkin kalau misalnya nanti ada panitia yang kasih kesempatan bagi saya untuk buka pertanyaan, silakan saya. Tapi harapan saya sih ya nggak usah lah ya, karena takutnya nanti memperkeruh keadaan gitu ya. Jadi selesaikan saja. Silakan Mbak. Jadi apa? ingin kita ngobrol. Kan saya kasih penjelasan Makanya dulu, solusi Pak. terbaik ya. Tadi ibu bicara kita nggak potong-potong Pak. Kita nggak mau balas-balasan gini kok. Iya, saya punya hak untuk menjelaskan sebenarnya. Kesembuhan Agus. Bersabar sebentar, kita akan sampai ke sana Pak. Siap. Oke, silakan. Oke, jadi itu tidak benar untuk kayak ada pemerasan atau pemaksaan untuk pindah rekening gitu. Dan jelas di bank pun kita ada fotonya, ada videonya bahwa Mas Agus menjalani SOP sesuai dengan ketentuan bank. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat minta bilang saya akan viralkan, benar saya bilang seperti itu, saya akui. Tapi bukan untuk pemindahan uang, hanya terkait meminta mutasi. Ini ada buktinya semua. Ini clear buktinya. Gitu. Hanya itu penjelasan saya, dan saya pastikan saya hanya menjalankan mutasinya aja. Oke. Itu. Ya, mengenai pemindahan bukuan, Anda mau katakan bahwa ini atas kesadaran dari Agus sendiri, maksud Anda? Sudah direncanakan. Mana mungkin. Sudah direncanakan. Jadi apa? Mas Gary yang Ya kan tadi kan disebutkan dalam chat itu, saya juga lihat chat itu untuk melihat mutasi, memang bukan untuk memindah bukukan. Tapi mengenai pemindah beda ya, bukuan, ini beda ya. ya. Ada story yang terputus. Tapi Oke deh. ini nanti Sudah kita cukup ketahuan. Dari ributnya udah ketahuan. sambil lanjut ya. Oke, langsung saja ke solusi ya. Boleh langsung ke solusi? Boleh langsung penawaran solusi? Oke. Jadi Kasihan hal-hal kalau kita tersebut suruh cross itu check. hanya sebatas agar merefresh saja sebetulnya, bukan menjadi topik dari pembicaraan dan undangan kamu hari ini. Ya. Ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan yang terhormat, ini bisa saya sampaikan, ini kita udah sampaikan juga, yang nanti akan saya sampaikan juga kepada rekan Farhad secara tertulis. Mau saya bacakan semuanya atau cukup disampaikan? Bacakan aja. Bacakan semuanya. Bacakan aja biar tahu semua. Baik, terima kasih. Terbuka kan? Ini Terima kasih kesempatannya. Ada kopinya nggak supaya sekalian dibaca? Nanti akan saya kasihkan aslinya. Oke, silakan. Baik, baik. Terima kasih para hadirin yang saya hormati, perwakilan juru bicara dari rekan Farhad Abbas dan kuasa hukum Agus, moderator yang saya hormati, dan Novi yang saya banggakan, dan Mas Gary. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini saya akan menyampaikan sebuah usulan terkait dengan penyelesaian dana donasi ini, bagaimana bisa ditata kelola dengan baik. Kenapa? Karena donasi ini dibangun sedemikian rupa, diangkat peristiwa hukumnya, ceritanya, kesedihan, agar supaya para pemirsa ya, yang melihat itu iba dan mau membantu
Mas Agus yang sedang menderita. Di situ sebagai itikat dari Teh Novi untuk membantu dan juga dibantu oleh Bang Densus seperti itu. Sabar bang, sabar bang. Enggak, tadi kan kami mau membacakan surat juga langsung. Selanjutnya dibaca aja. Iya, isi suratnya aja. dengan munculnya berbagai macam dinamika atas permasalahan dana donasi saudara M. Agus Salim sehingga menyebabkan penggunaan dana donasi terhambat dan berlarut, bahkan kemudian melebar serta menimbulkan perkara hukum seperti adanya saling lapor-melapor kepada berbagai pihak yang bermula dari dana donasi untuk tujuan pengobatan mata saudara Agus Salim. Tujuan awal pengumpulan donasi adalah semata-mata karena keprihatinan akan kondisi saudara Agus Salim yang mengalami kejadian penyiraman air keras dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar jumlahnya. Namun kondisi yang terjadi pada saat ini sudah melenceng jauh dan tidak fokus pada tujuan awal, yaitu untuk pengobatan saudara M. Agus Salim. Bahkan terdapat masukan, teguran serta permintaan dari para donatur yang sedemikian rupa merasa kecewa atas penggunaan uang donasi tersebut. Untuk itu kami berpendapat perlu untuk mengambil jalan tengah yang kiranya baik untuk semua pihak. Dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang sedemikian rupa, sebagaimana diuraikan terkait pengelolaan uang donasi, kiranya kita bersama perlu membahas dan Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini, guna mengupdate terkait dengan hasil mediasi dalam pertemuan kemarin antara Pratiwi Novianti bersama kuasa hukumnya dan orang-orang utusan dari si Farhad Abbas dan Agus Salim untuk menyelesaikan persoalan tentang uang donasi 1,3 miliar rupiah itu. Tetapi overall, dari pertemuan ini lagi dan lagi tidak menemukan hasil atau tidak membuahkan hasil atau tidak menyelesaikan persoalan. Karena sesungguhnya kalau yang hadir di sini adalah si Farhad Abbas atau si Agus Salim, maka saya sangat yakin mungkin komunikasi itu akan dibangun dengan baik. Tetapi karena yang datang orang-orang utusan dari si Farhad Abbas adalah orang-orang yang tidak paham dengan persoalan ini, yang membuat pertemuan mediasi ini bukannya menemukan titik terang, tetapi semakin menemukan kegelapan. Jujur, saya benar-benar bingung entah mekanisme apa yang dipakai oleh si Farhad Abbas dan apa agenda pentingnya dia, sehingga dia seolah-olah mau memperlambat persoalan ini. Semakin hari kian tidak semakin menemukan titik terangnya. Ataukah mungkin ini merupakan trik dari si Farhad Abbas agar setiap hari dia tetap ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan di platform media sosial? Saya pikir lembaga-lembaga yang berwenang, tolonglah bukalah mata hati kalian untuk melihat persoalan ini. Entah itu dari lembaga dinas sosial, entah itu dari lembaga peradi, entah itu dari institut kepolisian dan lain sebagainya. Tolong, bukalah pintu hati kalian, bukalah mata kalian untuk melihat persoalan ini. Karena menurut kami yang rakyat jelata ini, persoalan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini sudah tidak benar. Ini sudah tidak beres. Semuanya pasti punya kepentingan masing-masing. Lalu pada poin yang kedua, saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa ini bisa dijadikan sebagai referensi bahwa antara kuasa hukum dari pihaknya Pratiwi Novianti dan kuasa hukum dari pihaknya si Agus Salim ini, siapa kira-kira yang ingin berjuang untuk menemukan proses penyelesaiannya? Siapa kira-kira yang tulus untuk membantu para kliennya? Karena sesungguhnya
Yang dibutuhkan oleh si Agus Salim saat ini adalah uang. Tetapi di sisi lain, para kuasa hukumnya ini malah ribet. Sudah sering kali saya katakan bahwa si Agus Salim ini kalau dia mau fokus untuk pengobatan, tinggalkan si Farhad Abbas, tinggalkan semua para kuasa hukumnya. Benar-benar dia hanya berurusan dengan Pratiwi Novianti, benar-benar dia hanya berurusan dengan yayasannya itu. Tetapi kalau ke sana sini si Agus Salim ini masih didampingi oleh si Farhad Abbas, masih didampingi oleh si Wawa, sampai kapanpun biaya pengobatan dari si Agus Salim ini pasti akan semakin sulit. Mari kita doakan saja, semoga saja persoalan dari si Agus Salim dan Pratiwi Novianti ini bisa segera diselesaikan. Karena jujur, kita semua pastinya menginginkan agar kedamaian itu bisa tercipta. Walaupun pada saat ini sudah banyak donatur yang meminta uang donasi itu dikembalikan atau dipergunakan untuk hal-hal lain yang lebih dibutuhkan. Karena bagi saya secara pribadi rasa-rasanya sudah tidak ada guna. Ketika uang donasi ini sudah kita perdebatkan, sudah kita ributkan dan lain sebagainya, pasti berkahnya sudah tidak ada. Begitulah kira-kira.